102,6 FM Radio Sonora Palembang tentunya terus hadir menemani sahabat Sonora di acara yang kami hadirkan spesial di bulan suci Ramadan di kesempatan hari ini, hari Rabu 6 Mei 2020 yang bertepatan dengan 13 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kami hadir tentunya sahabat Sonora di program spesial Ramadan Tanya Ustadz bersama dengan Ustadz Nasrullah dengan kajian Magnet Rezeki dan juga penulis buku mega bestseller Rahasia Magnet Rezeki. Nah, di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang seputar mencari nafkah dalam Islam, aturannya seperti apa. Sahabat Sonora yang ingin bergabung, silakan tentunya dapat juga mengirimkan WhatsApp-nya di 0811715817. Kita akan terus bersama hingga nanti ke pukul 17. Ya, FM 102,6 Radio Sonora Palembang tentunya terus menemani sahabat Sonora dalam acara spesial Ramadan yang kami hadirkan ya, Tanya Ustadz bersama dengan Ustadz Nasrullah, kajian Magnet Rezeki juga penulis buku mega bestseller Rahasia Magnet Rezeki tentunya. Nah, yang ingin bergabung silakan, masih ada kesempatan tentunya di 0811715817. Ustadz Nas. Ya, Ustadz Nas masih bersama kami? Ya, oke. Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, kita langsung saja ke WhatsApp yang dikirimkan sahabat Sonora Ustadz Yas ya. Ini ada Rido ini di Palembang, di Kenten namanya Ustadz. Ini salah satu sunnah Nabi dalam mencari penghasilan ialah berdagang atau berniaga. Nah, namun terkadang saking asiknya berniaga ini dan saking semangatnya mencari nafkah, seringkali malah lalai meninggalkan kewajiban nih Ustadz. Misalnya sholatnya jadi telat gitu, bahkan bolong saat orderan ramai. Nah, ini bagaimana mensiasati hal ini ya? Ustadz? Ya. Halo Ustadz. Ya, halo Ustadz Nas. Halo. Ya, halo. Ya. Ya, oke. Saya bacakan lagi ya Ustadz ya. Ya. Ya, tentang sholat tadi ya. Betul. Dia ini berniaga seperti itu Ustadznya, tapi terkendala kadang kalau orderan sedang ramai malah membuat kewajiban yang harusnya bisa dilaksanakan ini jadi terhambat seperti itu, bahkan bolong katanya nih Ustadz untuk sholat. Nah, ini gimana nih mensiasati hal ini ya? Kaitannya dengan magnet rezeki. Oke. Nah, jadi seperti ini karena ya dia karena tidak mengetahui prioritas ya di dalam di dalam pemenuhan kebutuhan hidup ya. Jadi merasa bahwa ya udahlah karena saya asik bekerja gitu kan, sampai kemudian akhirnya lupa atau tidak ingat lagi untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya itu dibalik gitu ya. Hidup kita di dunia ini kan cuma sebenarnya nungguin masa waktu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya kita adalah waktu kehidupan kita itu kan dari sholat ke sholat ya. Yang paling bagus adalah ketika azan ya. Azan langsung tinggalkan semua aktivitas. Ya, azan, tinggalkan semua aktivitas, penuhi haknya Allah dulu, baru kemudian setelah itu kembali lagi ya. Nah, ini yang sering terjadi kan lalai ya. Dalam sebuah hadis disebutkan ihfazillah ya, yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya bukan menjaga Allah bagaimana, tapi menjaga hak-haknya Allah, menjaga waktu-waktunya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini ya, karena kan nggak ada yang lebih penting dibandingkan dengan urusan akhirat kita ya. Urusan dunia ini adalah sementara ya, paling cuma 60 tahun, 70 tahun. Sementara urusan akhirat selamanya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah mendahulukan Allah setiap adanya panggilan kewajiban dari Allah. Begitu Mbak Esi. Oke, baik. Demikian untuk Mas Rido, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Ini selanjutnya juga ada sahabat Sonora lainnya yang ikutan bergabung nih Ustadz dari kampus ini, lokasi di Palembang juga, dari Mirna ya. Pertanyaannya misalnya menjual makanan nih matang dari hasil masakan orang lain, apakah boleh nih? Contohnya ada yang jual di sini kan pempek nih khasnya Ustadz Nas.
Ini paket 100.000 lalu ditawarkan ke orang lain dengan harga 150.000. Ini gimana hukumnya? Terus yang kedua, apakah hukum menjadi agen asuransi? Karena biasanya agen asuransi ini mendapat komisi dari customer yang berhasil direkrut dan mengikat kontrak dengan asuransi, Ustadz. Nah, gimana? Iya, baik. Ya tentu saya tidak bisa jawab secara detil ya karena waktu ya. Cuma prinsipnya begini ya. Di dalam Islam untuk urusan muamalah itu ya, untuk urusan muamalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Seluruh dasar dari muamalah itu boleh illa ayyadullad dalil ala tahrimiha, kecuali telah datangnya dalil yang qat'i jelas telah diharamkannya gitu ya. Jadi sebenarnya yang diperbolehkan itu banyak sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi semuanya boleh sampai datang dalil keharaman tentang sesuatu. Nah, untuk tadi yang ditanyakan gitu kan, kaitannya dengan itu prinsipnya sederhana ya, antarodin ya. Jadi antarodin diperboleh dua-duanya ridho. Misalnya kita sebagai seorang penjual gitu ya. Nah, itu dapetin keridhaan dari semua orang. Si pembeli ridho dapat harga segitu, si penjual ridho dapat segitu, kita ada di tengah-tengah. Ya, misalnya kita sebagai seorang katakanlah makelar, atau katakan kita sebagai seorang reseller ya, atau kita sebagai seorang penjual distributor, it's okay, nggak apa-apa, itu boleh.